Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil portofolio saya setelah PKL. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Anastasia Destianti. Tempat tanggal lahir saya Surakarta 24 Desember 2005. Saya PKL di Mandiri Digital Universe, yaitu MDU, yang dikantorkan di BSI, kampus BSI Surakarta. Jobdesk saya sebagai talent dan content planner. Lalu saya pernah sekolah di SD Negeri 83 Surakarta, Mangkubumen Kulon. Saya juga pernah sekolah di SMP Negeri 27 Surakarta. Lalu saya sedang menjalankan sekolah di SMK Negeri 7 Surakarta. Soft skill dan hard skill saya sebelum PKL yaitu komunikasi, interaksi, patuh peraturan, disiplin waktu. Untuk hard skill saya adalah basic mengoperasikan kamera, basic membuat konten, dan saya bisa mengaplikasikan Canva. Lalu soft skill dan hard skill saya setelah PKL. Untuk soft skill saya lebih menguasai public speaking, patuh peraturan, komunikatif. Lalu untuk hard skill saya bisa menguasai kamera, editing capcut, artistik, lebih bisa menggunakan Canva tanpa template, membuat artikel, dan ada lagi tapi lupa. Lalu next Bu. Keterkaitan mata pelajaran dengan PKL yaitu bahasa Indonesia, penggunaan bahasa baku dalam berbicara. Untuk matematika, budget konten kuliner. PKN, nilai sopan santun saat berbicara. Agama, menghargai keyakinan orang lain. Untuk selanjutnya, kejuruan ada editing, kamera, pencahayaan, penataan konten, tata artistik, pembuatan konten promosi. Untuk sejarah, mempelajari sejarah perusahaan, riwayat pekerjaan saat melaksanakan PKL. Untuk BK, perkembangan karakter. Dan untuk bahasa Inggris apa ya Bu kira-kira? Ya, belum ada. Kalau bahasa Indonesia belum ada. Bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia ada. Mungkin kalau bahasa Inggris kurang. Kalau untuk tujuan PKL saya di MDU adalah untuk memperluas pandangan dan wawasan, rasa percaya diri, menambah skill, merealisasi pengetahuan yang didapat dalam dunia usaha atau dunia industri. Ini untuk dokumentasi. Kalau yang untuk foto pertama itu adalah foto mempelajari kamera Bu. Lalu yang foto kedua itu membantu BSI atau kliennya MDU. Lalu untuk yang ketiga itu juga dokumentasi BSI. Lalu refleksi belajar di SMK 7 Surakarta adalah menambah ilmu di bidang teori dan menambah ilmu di bidang teori dan desain. apa ini? Itu kayaknya kekumpul antara desain dengan realita, iya. Iya, nggak kelihatan Ibu. Terus rasa percaya diri, meningkatkan efisien waktu dan melatih kemampuan dalam bidang kerja atau skill. Lalu ada aspek fisik. Di sekolah ada menyediakan kamera, berbagai jenis kamera, lighting, lightstick, studio BC, ruang MCR, ruang tata artistik, dan ruang kelas lainnya. Untuk di tempat PKL saya menggunakan HP pribadi. Di sana disediakan ruang kantor juga, ada fasilitas kamera juga, dan fasilitas komputer. Untuk aspek sosial yaitu membentuk karakter menjadi lebih berani dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, belajar bekerja sama dengan tim dan rekan dan lain-lain.
Ini untuk dokumentasi hasil saya menjadi talent, karena saya job desk-nya talent. Lalu ini pembuatan Canva untuk klien kita BSI. Lalu ini juga pembuatan video konten promosi untuk BSI. Untuk harapan dan cita-cita saya setelah lulus, yaitu harapan saya adalah mendapat peluang usaha atau mendapat pekerjaan atau kesempatan melanjutkan karir. Cita-cita saya adalah mempunyai usaha sendiri. Mungkin ada pertanyaan dari Bu Guru sebelum saya tutup? Ya. Dari Bu Asri, boleh? Kalau dari Bu Asri ya sama sih, kalau bahasa Indonesia belum ada. Ya, jadi Iya Bu, mungkin. keterkaitannya kan kalau bahasa Indonesia dapat bahasa dengan aku ya, tapi dari konten tadi banyak dalam menulisnya bahasanya dan penulisannya kurang bagus sedikit ya Bu ya. Jadi dibiasakan ya gitu. Kemudian kalau dari sejarah tadi enggak apa? Untuk mengingat riwayat sejarah perusahaan dan riwayat pekerjaan saya di PKL. Ya, di sini tadi udah ditulis riwayatnya. Ya, riwayat pekerjaan saat melaksanakan PKL. Agama diberarti sudah kita Ya, agama ada Bu. sudah dari bahasa perjanjian dari Oke, bisa. Keterkaitan mapelnya bahasa Inggris belum, ya. Kemudian dari sebenarnya kalau saya tanya gini, apa sih yang benar-benar kamu merubah kamu nih dari kamu yang belum PKL, baru dapat ilmu dari sekolah, terus kemudian kamu terjun ke PKL. Nah itu yang benar-benar bikin kamu apa sih bedanya yang paling menonjol dari sekolah dan juga PKL? Saya lebih berani di depan kamera, saya lebih berani berbicara. Sebelumnya saya punya gini Bu, saya nggak berani di depan kamera, saya nggak berani berbicara di depan kamera. Saya juga kurang kalau dalam interaksi sama orang. Oh gitu, berarti kamu sebelumnya belum merasa percaya diri? Iya. Terus waktu itu juga mungkin belum Kurang. gitu. Terus kamu bilang kenapa, apa yang membuat kamu seperti itu? Apakah mungkin di sana dituntut untuk itu, atau mungkin karena terbiasa untuk membuat sebuah konten akhirnya saya percaya diri nih buat public speaking? Sebetulnya karena teman-temannya dan lingkungannya sih Bu, karena saya nyaman dengan orangnya, saya juga nyaman sama lingkungannya, jadi mungkin saya di sana kebawa kan, jadi mungkin bisa membawa saya jadi lebih berani dan percaya diri. Jadi dari ya tadi saya udah lihat sih, kamu untuk kemampuan komunikasi lebih baik daripada sebelum kamu PKL gitu ya. Terus kemudian saya mau tanya untuk konten planner. Tadi kan kamu menyebutkan di situ konten planner. Iya. Nah, coba deh sebenarnya job desk konten planner di BS itu apa? Mencari konten itu Bu, mencari ide konten. Jadi itu sebenarnya job desk content planner itu cuma di awal sih Bu, karena saya mencari konten itu yang awal-awal itu Contohnya 3 bikin bulan. apa? Menemukan ide apa waktu itu? Menemukan ide konten promosi BSI. Konten promosi. Ya, Nah, kira-kira kalau konten promosi itu yang paling harus ada itu apa? konten promosi itu Yang nggak boleh terlewat, biar orang itu menarik, orang itu merasa tertarik dan juga udah nih saya mau daftar di BSI itu kan yang goalsnya. Nah, apa yang bikin kamu secara nggak langsung tuh apa sih yang bikin menonjol itu tadi apa? yang menonjol itu Dari kontenmu? apa ya Bu? Dari segi apanya, atau mungkin ada gimmick di situ? Iya, mungkin karena orang-orangnya juga lucu-lucu ya Bu. Jadi mungkin kalau membuat konten apa gitu juga masuk karena ada gimmick-gimmicknya. Ada orangnya juga kan, orangnya ganti-ganti kan Bu. Terus kalau masalah yang Canva, tadi kan saya dengarnya kamu bisa membuat Canva tanpa template. Iya. Kenapa? Emang sebelumnya nggak bisa? Enggak Bu. Sama sekali bisa? sama sekali nggak Oh, bisa. berarti ketika kamu pakai Canva, kamu langsung udah pakai Template. template aja? Iya. Oh gitu. Kamu di sana diajarin atau memang harus nggak pakai Karena nggak pakai template nih? saya lihat dari teman-teman PKL
PKL kan Bu. Mereka bisa, saya juga mau bisa gitu loh Bu. Jadi saya pengen kayak mereka. Usahamu apa? Mau cari tutorial atau udah coba-coba? Enggak, coba-coba gitu. Iya, ngotak-ngatik pakai komputernya BSI karena BSI menyediakan komputer dan di sana tuh bebas Bu mau pakai komputer. Jadi saya mau belajar tanpa itu. Jadi untuk sarana dan prasarana di BSI sudah lumayan. Nah, sekarang kamu kalau misalkan nanti ada Pak Fauzi nonton dari pihak BSI melihat ini tayangan ini, kamu mau ada yang mau kamu katakan untuk BSI? Ada Bu, banyak. Saya mau berterima kasih sama Pak Fauzi, Pak Galih karena sudah mau menerima saya di BSI, sudah mau membimbing saya. Saya juga mau berterima kasih sama karyawan-karyawan BSI karena mereka sudah baik banget Bu. Mereka mau menerima walaupun kita di sana itu ribut terus ya Bu, maksudnya mereka bilang sendiri kita itu berisik tapi konten kita banyak. Oh gitu, berarti kalau mau terkena berisik, rempong gitu ya di sini, tapi ternyata hasilnya pun juga tak mengecewakan. Saya kemarin juga udah dibilang Pak Fauzi juga, emang yang dari SMK 7 itu bagus-bagus. Dia mereka menghasilkan karya-karya yang memang ya layak untuk dipertontonkan gitu. Terus dia tadi juga lihat Alexa, saya kan talent. Nah, kamu sebagai apa di situ? Kalau tadi kan tak lihat yang punyanya Alexa itu benar-benar banyak sekali dia jadi talent. Iya kan? Kalau kamu sebagai kru apa? Saya itu Bu pernah menjadi editor juga. Editor yang mana? Yang belum tak masukin Bu, tapi ada di konten BSI. Terus kalau untuk talent paling banyak itu di kontennya MDU yang reaction. Itu apa biasanya? Itu reaction podcast Bu. Jadi kita mereaction podcast di kontennya MDU. Itu belum tak masukin sih Bu, tapi kemarin soalnya banyak banget kontennya. Karena resolusinya juga beda kan Bu. Jadi kayak ini difasilitasi ya dari BSI untuk yang kamera juga? Iya Bu, kalau dari MDU mungkin kurang ya fasilitasnya karena mereka cuma mencarikan kantor untuk yang di Solo, tapi kalau untuk BSI cukup banget buat kita fasilitasnya, ada wifi-nya juga. Kalau kendala selama PKL, kamu merasa ada kendala dari teman atau dari perjalanan kamu di Mungkin kalau untuk kendala aku di PKL gini, saya kan jauh ya ke sana. Itu ada bocor berkali-kali, mungkin saya terlambat itu karena bocor terus. Terlambat sering? Ya nggak sering Bu, cuman emang bocor. Motor saya itu emang motor tua kan Bu, jadi emang